Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nini Suartineng Tias dari Tadris Matematika kelas C akan menjelaskan mengenai perkembangan biologis dan kognitif pada mata kuliah perkembangan peserta didik. Sebelum saya menjelaskan mengenai materi tersebut, saya akan sedikit mereview mengenai masa remaja. Masa remaja di sini adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju ke kedewasaan yang meliputi perkembangan biologis, kognitif, dan sosial emosional. Selanjutnya, yang pertama saya akan membahas mengenai perkembangan biologis. Perkembangan biologis itu apa sih? Perkembangan biologis adalah perkembangan yang sangat berkaitan erat dengan terjadinya proses evolusi manusia. Proses evolusi manusia di sini meliputi sikap, perubahan tubuh dan cara bergerak, perubahan fungsi bagian tertentu tubuh manusia, perkembangan kepala, perkembangan alat pembau, dan perkembangan alat penglihatan. Seperti contoh, pada gambar ini merupakan proses peralihan dari bayi, kanak-kanak, anak, remaja, hingga dewasa. Jelas peralihan tersebut berkaitan dengan proses evolusi manusia yang telah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya yaitu pengaruh faktor genetika terhadap perkembangan remaja. Faktor yang pertama meliputi sifat dasar gen. Sifat dasar gen di sini dibagi lagi menjadi 3, yaitu genotip, fenotip, serta rentan reaksi. Genotip sendiri di sini adalah warisan genetik seseorang, material genetik aktual yang sebenarnya ada. Namun demikian, tidak semua material genetik tersebut jelas tampak pada ciri-ciri yang tampil atau dapat diukur pada diri kita. Sedangkan fenotip adalah bagaimana genotip seseorang tampil dalam ciri-ciri yang dapat diamati atau diukur, seperti contoh ciri fisik, tinggi dan berat badan, warna mata, serta warna pigmen kulit. Sedangkan rentan reaksi adalah rentan jumlah kemungkinan fenotip untuk setiap genotip, yang menunjukkan pentingnya peran pembatasan ataupun pengayaan lingkungan. Seperti contoh, seseorang lebih pendek dari kebanyakan orang. Meski diberi makan sebaik apapun, orang yang memiliki gen pendek tidak akan pernah tumbuh jadi lebih tinggi daripada rata-rata. Faktor yang kedua yaitu metode yang dipakai para ahli genetika perilaku. Genetika perilaku atau bisa disebut dengan behavior genetik adalah studi mengenai kadar dan hakikat dari landasan herediter suatu perilaku. Para ahli genetika perilaku berasumsi bahwa perilaku ditentukan oleh interaksi antara faktor herediter dan lingkungan. Untuk mempelajari pengaruh faktor herediter pada perilaku, para ahli genetika perilaku sering memakai penelitian mengenai anak kembar dan adopsi. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai penelitian anak kembar atau bisa disebut dengan twin study. Penelitian anak kembar dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu kembar identik. Kembar identik di sini yaitu tumbuh dari satu sel telur yang dibuai menjadi 2 replika yang identik, tapi masing-masing menjadi satu anak. Sedangkan kembar fraternal yaitu berkembang dari satu sel telur yang berbeda dan sperma yang berbeda, sehingga secara genetis keduanya kurang mirip satu sama lain dibandingkan dengan kembar identik. Meskipun kembar fraternal dibesarkan dalam satu rahim yang sama, secara genetis mereka berbeda, seperti halnya kakak adik, bukan kembar, dan mungkin pula terdiri atas jenis kelamin yang berbeda. Yang kedua yaitu penelitian anak adopsi. Penelitian anak adopsi, seorang peneliti sudah berusaha menemukan apakah perilaku dan ciri-ciri psikologis anak yang diadopsi lebih mirip dengan ciri orang tua angkat yang menyediakan lingkungan rumah bagi mereka, atau lebih mirip dengan orang tua biologis mereka yang menyumbangkan faktor bawaan. Penelitian adopsi lainnya dapat dilakukan dengan membandingkan kakak beradik hasil adopsi dengan yang sekandung. Pada suatu penelitian ditemukan bahwa tingkat pendidikan orang tua biologis merupakan prediktor yang lebih baik bagi IQ anak angkat ketimbang IQ orang tua angkat si anak.
Ada keterkaitan genetik antara orang tua biologis dengan anaknya yang diadopsi oleh orang lain, dan dampaknya adalah bahwa faktor bawaan yang mempengaruhi skor IQ seseorang. Faktor yang ketiga yaitu temperamen atau bisa disebut dengan gaya perilaku. Temperamen di sini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, anak bertemperamen mudah. Biasanya anak yang memiliki temperamen mudah memiliki suasana hati yang positif, mudah mengikuti aturan, mudah menyelesaikan diri terhadap pengalaman baru. Dan anak bertemperamen sulit biasanya cenderung bereaksi negatif dan banyak mengeluh atau rewel. Kegiatan sehari-harinya tidak teratur dan lambat menyelesaikan diri. Dan sedangkan anak yang bertemperamen lambat menunjukkan tingkat kegiatannya yang rendah, agak bereaksi negatif dan sulit menyesuaikan diri. Faktor yang keempat yaitu interaksi faktor bawaan lingkungan. Yang pertama, interaktif genotif pasif lingkungan. Interaktif genotif pasif lingkungan ini terjadi saat orang tua memiliki hubungan genetis dengan anak, memberikan lingkungan pengasuhan kepada anak. Seperti contoh, orang tua memiliki genetik cerdas dan cakap membaca. Karena mereka cakap membaca dan menikmati kegiatan membaca, mereka menyediakan buku bacaan bagi anak mereka, sehingga anak mereka juga akan lebih cenderung menjadi anak yang cakap membaca dan menikmati kegiatan membaca. Yang kedua yaitu interaktif genotif evokatif lingkungan. Terjadi karena genotif anak akan menimbulkan jenis lingkungan fisik dan sosial tertentu. Misalnya, anak yang aktif dan suka tersenyum akan lebih banyak mendapatkan perangsangan sosial ketimbang anak yang pasif dan pendiam. Yang ketiga yaitu interaktif genotif aktif dengan lingkungan. Terjadi saat anak dan remaja menjelajahi lingkungan yang mereka pandang menarik dan menantang. Pemilihan ini berkaitan dengan genotif tertentu yang mereka miliki. Contohnya, sebagian remaja karena genotipnya lebih terampil di bidang musik, maka akan cenderung lebih banyak memanfaatkan waktu dalam lingkungan musikal, di mana mereka dapat menampilkan keterampilan mereka dengan baik. Faktor kelima yaitu ciri umum pertumbuhan pada remaja. Ciri umum perkembangan fisik pada remaja yang paling banyak menjadi perhatian selama ini yaitu tinggi dan berat badan, pertumbuhan kerangka tubuh, fungsi reproduksi, dan fungsi hormonal. Sedangkan yang keenam yaitu pubertas. Pubertas adalah perubahan cepat pada kematangan fisik yang meliputi perubahan tubuh dan hormonal yang terutama terjadi selama masa remaja awal. Faktor-faktor yang berperan dalam terjadinya pubertas adalah yang pertama faktor genetik, faktor massa tubuh, dan faktor mutu makanan. Sedangkan perubahan ketika pubertas yang pertama yaitu perubahan hormonal, di mana pada masa ini seseorang remaja akan menyukai lawan jenisnya. Sedangkan perubahan fisik salah satunya yang terjadi adalah meningkatnya tinggi dan berat badan, mulainya menstruasi pada wanita, dan meningginya suara pada laki-laki, dan lain-lain. Maka kesimpulan dari perkembangan biologis dapat dikatakan bahwa masa remaja berawal pada biologis dan berakhir pada budaya. Memang perubahan biologis di awal masa remaja tampak dramatik dan akrab bagi kita semua, meskipun sejumlah pakar perkembangan yakin bahwa hal ini terlalu banyak diperhatikan, sehingga proses kognitif dan sosial emosional terabaikan. Pubertas membawa perubahan meluas pada tubuh kita dan mengubah cara berpikir kita mengenai diri kita sendiri, serta bagaimana cara orang lain berinteraksi dengan kita. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai perkembangan kognitif. Di sini saya akan menjelaskan bahwa ada dua tokoh yang mengemukakan pendapatnya mengenai perkembangan kognitif, yaitu Piaget dan Brunner. Yang pertama yaitu Piaget. Teori perkembangan kognitif Piaget menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan objek dan kejadian di sekitarnya.
Anak-anak mempelajari ciri-ciri dan fungsi dari objek seperti mainan, perabot, dan makanan, serta objek-objek sosial seperti diri, orang tua, dan teman. Anak-anak juga mempelajari cara mengelompokkan objek untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya, untuk memahami penyebab terjadinya perubahan dalam objek dan peristiwa, dan untuk membentuk perkiraan tentang objek dan peristiwa tersebut. Piaget menskemakan perkembangan kognitif manusia menjadi 4 tahap, diantaranya pada tahap pertama yaitu tahap sensomotorik, terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun. Tahap sensomotorik ini berlangsung sejak masa bayi sampai sekitar usia 2 tahun, adalah tahap pertama dalam teori Piaget. Pada tahap ini, bayi membangun pemahamannya akan dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman indrawinya, misalnya dengan melihat dan mendengar, dengan gerakan fisik dan motorik, sehingga disebut sensomotor. Tahap kedua yaitu tahap preoperasional, terjadi pada usia 2-7 tahun. Tahap preoperasional itu terjadi sekitar usia 2-7 tahun, adalah tahap perkembangan kedua Piaget. Dalam tahap ini, anak mulai menggambarkan dunia dengan kata-kata, bayangan, ataupun gambar. Pada tahap preoperasional ini, ciri-ciri berpikir dibagi menjadi 2 tahap, yaitu pada usia 2-4 tahun dan usia 4-7 tahun. Yang pertama, ciri-ciri berpikir tahap preoperasional yang ketika usia 2-4 tahun yang pertama yaitu dicirikan dengan adanya fungsi semiotik atau simbol. Yang kedua, imitasi tak langsung, yaitu dengan membuat imitasi secara tidak langsung dari bendanya sendiri. Contoh, anak bermain pasar-pasaran secara sendirian meskipun dia sedang bersama temannya yang lain. Yang ketiga, permainan simbolis. Contoh, mobil-mobilan dengan balok-balok kecil. Yang keempat, permainan simbolis dapat merupakan ungkapan diri anak. Yang kelima, menggambar. Yang keenam, mengetahui bentuk-bentuk dasar geometri seperti bulat, bundar, dan persegi. Yang ketujuh, gambaran mental masih kacau. Yang kedelapan, bahasa ucapan. Anak mulai menggunakan suara sebagai representasi benda atau kejadian. Yang kesembilan, perkembangan bahasa sangat memperlancar perkembangan konseptual anak dan juga perkembangan kognitif anak. Yang kesepuluh, menurut Piaget, perkembangan bahasa merupakan transisi dari sifat egosentris ke interkomunikasi sosial. Sedangkan ciri-ciri berpikir pada tahap preoperasional pada usia 4-7 tahun yang pertama, anak-anak masih memahami bahwa volume suatu benda berubah dengan perubahan wadah. Yang kedua, egosentris. Anak belum bisa melihat dari perspektif orang lain. Yang ketiga, adaptasi yang tidak disertai gambaran yang akurat. Yang keempat, klasifikasi figuratif. Anak-anak mengklasifikasikan sesuatu berdasarkan gambarnya. Mereka mengatakan sebuah gambar yang telah diputar letaknya berbeda dengan gambar sebelumnya. Tahap ketiga yaitu tahap operasional konkret, terjadi pada usia 7-11 tahun. Menurut Piaget, operasi adalah hubungan-hubungan logis di antara konsep-konsep atau skema-skema. Sedangkan operasi konkret adalah aktivitas mental yang difokuskan pada objek-objek atau peristiwa-peristiwa nyata atau yang konkret dapat diukur. Proses penting pada tahap ini yaitu yang pertama, pengurutan. Pengurutan adalah kemampuan untuk mengurutkan objek menurut ukuran, bentuk, atau ciri lainnya. Contoh, bila diberi benda berbeda ukuran, mereka dapat mengurutkannya dari benda yang paling besar ke yang paling kecil. Yang kedua yaitu classification. Klasifikasi adalah kemampuan untuk memberi nama dan mengidentifikasi serangkaian benda menurut tampilannya, ukurannya, atau karakteristik lain, termasuk gagasan bahwa serangkaian benda-benda dapat menyertakan benda lainnya ke dalam rangkaian tersebut. Yang ketiga yaitu decentering. Decentering adalah kemampuan anak mulai pertimbangkan beberapa aspek dari suatu permasalahan untuk bisa memecahkannya. Sebagai contoh, anak tidak akan lagi menganggap cangkir lebar tapi pendek lebih sedikit isinya dibanding cangkir kecil yang tinggi. Yang keempat yaitu reversibility, merupakan kemampuan anak mulai memahami bahwa jumlah atau benda-benda dapat diubah, kemudian kembali ke keadaan awal.
Untuk itu, anak dapat dengan cepat menentukan bahwa 4 tambah 4 sama dengan 8 atau 8,4 akan sama dengan 4, jumlah sebelumnya. Yang kelima yaitu konservasi. Konservasi adalah kemampuan memahami kuantitas, panjang, atau jumlah benda-benda tidak berhubungan dengan pengaturan atau tampilan dari objek atau benda-benda tersebut. Sebagai contoh, bila anak diberi cangkir yang seukuran dan isinya sama banyak, mereka akan tahu bila air dituangkan ke gelas lain yang ukurannya berbeda, air di gelas itu akan tetap sama banyak dengan isi cangkir lain. Yang keenam yaitu penghilang sifat egosentrisme. Tahap yang terakhir merupakan tahap operasional formal. Terjadi pada usia 11-15 tahun. Ditinjau dari perspektif teori kognitif Piaget, maka pemikiran masa remaja telah mencapai tahap pemikiran operasional formal, yakni suatu tahap perkembangan kognitif yang dimulai kira-kira 11 atau 12 tahun dan terus berkelanjutan sampai remaja mencapai masa tenang atau dewasa. Pada tahap ini, anak sudah mulai berpikir abstrak dan hipotesis. Pada masa ini, anak sudah mampu memikirkan sesuatu yang akan atau mungkin terjadi, sesuatu yang abstrak. Di samping itu, pada tahap ini, remaja juga sudah mampu berpikir secara sistematik. Remaja telah mampu memikirkan semua kemungkinan secara sistematik untuk memecahkan masalah. Mereka juga memiliki kemampuan berpikir alternatif, sehingga kemampuan menyelesaikan masalah yang mereka hadapi lebih beragam. Tokoh kedua yang mengemukakan perkembangan kognitif yaitu Brunner. Brunner menjabarkan 6 konsep pokok dalam perkembangan kognitif, dan menurut Brunner, peserta didik dalam berpikir dan mencipta melalui inquiry dan peran-peran yang dimainkan dalam pembelajaran, padahal proses belajar lebih dari sekedar menghasilkan informasi. Brunner dalam memahami karakteristik perkembangan kognitif didasarkan pada tingkah laku sesuai tahapannya. Dan adapun 6 konsep pokok dalam perkembangan kognitif menurut Brunner, yang pertama yaitu perkembangan intelektual ditandai oleh meningkatnya variasi respon terhadap stimulus. Yang kedua, pertumbuhan tergantung pada perkembangan intelektual dan sistem pengolahan informasi yang dapat menggambarkan realita. Yang ketiga yaitu perkembangan intelektual memerlukan peningkatan kecakapan untuk mengatakan pada dirinya sendiri maupun orang lain melalui kata atau simbol. Yang keempat, interaksi antara guru dengan siswa sangat penting bagi perkembangan kognitif. Yang kelima, bahasa menjadi kunci perkembangan kognitif. Dan yang terakhir yaitu perkembangan kognitif ditandai oleh semakin meningkatnya kemampuan menyelesaikan berbagai alternatif secara simultan. Brunner dalam memahami karakteristik perkembangan kognitif didasarkan pada tingkah lakunya sesuai tahap. Di antara tahap-tahapnya yaitu tahap enaktif. Pada tahap ini, pengetahuan diperoleh melalui respon-respon motorik. Anak mulai memahami lingkungannya. Pada tahap ini, anak memulai memahami lingkungannya melakukan gerakan atau aksi. Mereka mungkin membolak-balik buku seakan-akan membaca isi buku tersebut. Anak mulai memahami nama-nama benda dari percakapan dengan orang yang ada di sekitarnya atau mengamati gambar-gambar benda di dalam buku. Tahap kedua yaitu tahap ikonik. Pada tahap ini, pengetahuan lebih banyak berasal dari gambaran imajinatif. Anak membawa informasi yang didapat melalui imaginary. Karakteristik tunggal pada objek yang diamati dijadikan sebagai pegangan, dan pada akhirnya anak mengembangkan memori visualnya. Misalnya, anak-anak melihat gambar orang. Berdasarkan pengamatannya, orang memiliki bagian-bagian tubuh. Informasi ini dibawa ke alam imajinasinya, sehingga ia dapat memiliki gambaran visual bahwa orang terdiri dari berbagai bagian tubuh. Tahap terakhir yaitu tahap simbolik. Pada tahap ini, pengetahuan lebih banyak berasal dari kata-kata yang berubah-ubah, simbol matematika, dan simbol sistem. Remaja mampu menyusun gagasannya secara padat. Pada tahap ini, anak sudah memahami simbol, sehingga mereka sudah dapat memaknai sebuah simbol. Brunner menyatakan, anak-anak akan belajar dengan baik jika pembelajaran yang dilakukan bermakna dan relevan dengan hidup anak. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari saya mengenai perkembangan biologis dan kognitif. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.